Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, para pemrogram tasawuf tradisional. Nah, sekarang ini tasawuf tradisional dan tradisi pondok pesantren itu adalah sampai kepada mata kuliah yang ke-12. Mata kuliah yang ke-12 ini adalah tradisi golongan Idrisiyah. Ingat, tradisi Idrisiyah itu dengan Idrusiyah itu lain. Jadi ada punya dua, memang, Idrisiyah dan Idrusiyah. Nah, tarekat Idrusiyah ini pendirinya itu Sayyid Ahmad bin Idris bin Muhammad bin Ali. Jadi beliau itu lahir di Fes, Maroko tahun 1163 Masehi atau tahun 1750 Hijriah tadi. 1163 Hijriah atau 1750 Masehi. Nah, adik-adikku yang sangat saya hormati, beliau hidup sampai kepada 1253 Hijriah atau 1837 Masehi. Beliau wafat di Sabia, Yaman. Jauh dari wafat di Sabia, Yaman. Tujuan tasawuf ini sebetulnya untuk menunjukkan, memamerkan, memaparkan, memperlihatkan bahwa tarekat ini sesuai dengan yang dijalankan Rasulullah SAW, atau ingin mencapai persatuan dengan ruh Rasulullah SAW melalui zikir. Tapi ingat bahwa tasawuf ini aslinya itu tidak mengajarkan wiridan dan tidak mengajarkan zikir secara khusus. Tapi kemudian dalam perkembangannya beliau itu karena kembali kepada dirinya, sejak kecil beliau itu belajar meliputi Al-Quran, hadis, tafsir, akidah Islam, dan fikih. Jadi tasawuf itu pada dasarnya itu mesti fikih dengan tasawuf. Tasawuf itu isinya Al-Quran, hadis, tafsir, akidah. Gurunya beliau itu yang terkenal itu Abdul Wahab At-Tazi. Beliau adalah Syekh Tarekat Qadiriyah. Jadi Syekh Tarekat Qadiriyah At-Tazi itu gurunya. Tapi kemudian ajarannya tarekat ini mengambil tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang bersumber pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran dan hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ya, tapi kira-kira Al-Quran dan hadis yang dijalankan itu sesuai dengan ilmu yang diketahui itu. Banyak kan bersumber dari Rasulullah itu kita tidak tahu. Coba kitabnya saja hadis itu Kutubus Sittah. Dan ini tidak ada keterangannya. Hadis yang dia pelajari Kutubus Sittah atau tidak. Enggak. Tafsir yang bagus itu adalah tafsir Ibnu Mas'ud. Pertama kali ada. Tapi apa dia juga belajar tafsir Ibnu Mas'ud? Tidak ada keterangannya. Karena itulah saya meyakini bahwa dia itu kembali kepada sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan yang dia ajari dari gurunya di Mekah. Selain itu, seperti saya tekankan tadi, tarekat ini tidak
mengajarkan wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu. Tidak. Tarekat ini juga tidak membutuhkan pengikut dalam melakukan uzlah. Jadi uzlahnya sendiri-sendiri. Tapi uzlah itu sudah diajari caranya. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, C. Perkembangan tarekat ini dibawa oleh murid-muridnya. Jadi padahal dia tidak membutuhkan murid, banyak muridnya. Lalu murid-muridnya itu mengembangkan tarekat ini, tarekat Idrisiyah ini di Mekah. Nah, muridnya di Mekah, di Asir. Asir itu kota Mekah itu ada kota-kota kecil. Kota-kota kecil seperti Surabaya ini. Kota Surabaya ini ada kota-kota kecil. Mana kota-kota kecilnya itu? Kecamatan-kecamatan. Nah, Asir itu salah satu kota kecil di dalam Mekah itu. Terus dibawa oleh anaknya di Zabit, muridnya. Dia sebagai mufti. Dibawa di Madinah, dia sebagai syekh. Terus dibawa oleh pendiri tarekat Sanusiyah di Libya. Jadi dibawa. Jadi tarekatnya ini dibawa muridnya semua. Terus dikembangkan oleh salah satu keturunannya Idrisiyah yang menjadi khalifah. Terus kemudian di Mekah dan di Mesir serta di Kairo dikembangkan oleh muridnya yang ada di Mekah, di Mesir dan Kairo. Di Indonesia banyak. Mulai Tasikmalaya itu. Jadi dibawa siapa? Dibawa oleh muridnya. Jadi karena dibawa oleh muridnya paling tidak ada 8 ini. 8 daerah. Nah, menjadi termasyhur lah akhirnya tarekat Idrisiyah itu. Karya tulisnya. Tarekat-tarekat itu yang banyak karya tulisnya diantaranya adalah tarekat Idrisiyah ini. Ada 10 karya tulisnya. Satu itu Risalatul Kuwait. Kuwait itu ada sejarahnya gimana, seperti apa risalah yang dikirimkan kepada Kuwait ini. Ruhus Sunnah, Jauharus Sunnah. Jadi kekuatannya sunnah itu. Kitab dinamai Ruhus Sunnah. 3 itu Al-Aqdun Nafis. Jadi akad yang indah. Fi tatmini Jawahiri Tadris. Jadi bagaimana kita belajar yang bagus untuk menyingkap ruh-ruh yang dikandung di dalam pelajaran. Jadi bukan kulitnya, dalamnya. Yang keempat itu At-Tasawwuf was-Suluk. Jadi karangannya itu tentang tasawuf dan tentang orang yang berjalan di dalam tasawuf itu. Yang kelima Kitabul Ahzab. Kitabul Ahzab itu salah satu kitab yang berbicara tentang tujuan hidup. 6 Kimiaul Yakin. Di keyakinan itu ada kimianya. Keyakinan itu ada kimianya. Ini kan yakin itu rasional. Kemudian Tafsirul Basmalah. Nah, Tafsirul Basmalah itu yang masyhur itu ada 3. Orang yang mengatakan basmalah di dalam dunia itu ada 4 sebetulnya. 1 itu Allah, 2 itu Rasulullah, 3 itu umatnya Rasul, 4 itu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril gak ada artinya karena Jibril hanya menyampaikan. Allah ada artinya. Menurut para ulama, bismillahnya Rasulullah Allah itu ebaknya itu lil isti'la. Bimakna ala. Alasmillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Kasih Maha Sayang. Nah, atas nama Allah yang Maha Kaya itu, Maha Sayang itu luar biasa. Dan ini harus diriyadhoi sampean. Bagaimana caranya baca bismillah atas nama Allah.
Nah, atas nama RT saja ya, atas nama RT dihormati. Padahal RT itu pidato masih atas nama wali kota kalau di Surabaya. Sangat dihormati. Nah, terus yang kedua, yang baca bismillah itu Rasulullah. Nah, apa maknanya Rasulullah ketika baca bismillah? Baknya itu bak ma'iyah katanya. Karena bak ma'iyah artinya bismillahirrahmanirrahim, bermakna bersama-sama nama Allah yang Maha Kasih Maha Sayang. Itu mereka yang berpendapat berhujjah kepada temannya Rasulullah ketika ada di Gua Hira. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Yang ketiga, umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu baca bismillah itu baknya kal qasami. Baknya itu seperti huruf qasam. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Nah, ketika itu di 3-in-1 kan di dalam diri kita, maka ketika kita baca bismillah, keluar atas nama Tuhan, di dalam bersama Tuhan dan dengan nama Tuhan. Jangan dibalik. Kalau dibalik menjadi Fir'aun, di luar bersama Tuhan atas nama dengan nama Tuhan, di dalamnya atas nama Tuhan. Menjadi mengaku jadi pangeran, akhirnya menjadi Tuhan Fir'aun. Karena itulah para ulama dulu ketika sudah baca bismillah, ulama ahli tasawuf maksud saya, itu takut keluar. Takut menginjak rumput yang mau tumbuh, takut menginjak semut. Nah, kita tidak usah seperti itu. Ketika kita sudah baca bismillah, keluar, kok ada barang yang membahayakan di jalan, dipinggirkan. Dekat rumahnya kok ada bunga mau mati, disiram dulu. Gitu aja. Jangan sulit-sulit. Baca bismillah berdoa mendoakan orang. Baca bismillah mukul orang, gak benar. Adik-adikku yang sangat saya hormati. Kemudian yang ke-10 itu Nafhatil Kubro. Nafhatil Kubro itu apa ya? Di dalam hati ini selalu apa? Ini akal dan hati itu kecil secara materi. Secara imateri, akal dan hati itu besar. Langit dan bumi serta isinya bisa dimuat oleh akal. Nah, di dalam hati itu merasakan. Langit dan bumi bisa dirasakan oleh hati kita. Jadi besar. Makanya mencoba membuka dimensi-dimensi yang ada di dalam hati yang kecil menjadi besar. Nah, ini kalau tidak riyadhah membuka itu, menjadi kecil terus kita. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, kemudian salah satu ajarannya itu tentang wirid itu. Padahal tadi ngomong bahwa tarekat ini tidak butuh wirid tertentu, tidak butuh zikir-zikir tertentu, dan tidak membutuhkan murid atau teman untuk uzlah. Nah, tapi ini ada selawat wiritannya, ajarannya itu. Ada 3 selawat yang diajarkan oleh Idrisiyah itu. Satu itu as-salawatul azimah, sholawat yang maha agung. Nah, selawat yang maha agung itu cari sendiri sampean apa lafadznya. Terus yang kedua itu sholawatut taubah, salawat taubah. Di sholawatut taubah, sholawat taubah. Jadi ada sholawat taubat. Yang ketiga itu as-sholawatu limudzibbin nisyan. Jadi sholawat yang bisa mengingatkan hal-hal yang lupa. Jadi hal-hal yang lupa. Jadi ini alat untuk menjadikan kita menjadi orang super cerdas di dalam kehidupan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampean rangkum, sampean kembalikan lagi kepada Google Classroom,
sampean absen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.